Selamat pagi. Sudah Hah, sarapan belum? Udah, kita lagi di mana? hai. Kita sekarang ada di Padang, di Indonesia. Lagi ada urusan Di Padang mana? di Padang Pariaman. Pariaman, tak lama lagi. Ya, bahasanya udah campur-campur dah. Nggak apa-apa. Ya, kita lagi pulang kampung. Kebetulan saya adik kakak. Nama saya ini Dewi. Nama saya Dewi. Saya tinggalnya di Malaysia. Kakak saya tinggalnya di Jakarta. Jakarta. Emang ngapain sekarang di sini? Ini di mana sih? Di Padang Pariaman. Pariaman. Kita ada di kawasan Wali Kota, Pariaman Kota. Kita ngapain? Kita mau ngapain? Kita lagi ada mau tabui kan? Tabui kunjungin ada acara tabui. Enggak. Kita pulang kampung, kebetulan nanti akan ada acara tabui. Udah tiap malam udah ada persiapan tabuinya. Itu adanya di wali kota ini, cuman kita belum lihat sih persiapannya kayak apa. Cuman katanya puncaknya di hari Minggu ntar di pantai. Cuman tujuan kita kesini sih sebenarnya bukan untuk tabu, cuman kebetulan aja, kebetulan aja kita pulangnya pas bersaatan dengan acara tabu, acara yang tradisional dari Padang Pariaman. Itu acara kalau nggak salah itu peringatan tahun baru Islam sebenarnya. Jadi peringatan jadi orang Pariaman itu. Saya juga nggak berapa paham sih, tahu. Cuma dengar-dengarnya katanya sih itu peringatan untuk hari besar Nabi Muhammad dan hari Islam deh pokoknya gitu. Awal Muharram. Awal Muharram. Nah, saya datang dari Jakarta, adik saya dari Malaysia. Kita janjian ketemunya di airport. Emang mau ngapain kita di sini? Ya, kita ada urusan untuk tentang urusan tanah orang tua kami yang ingin diwakafkan biar dapat diselesaikan sebaik-baiknya, biar urusan semuanya dapat tercapai hasrat niat hati orang tua kami, dapat membangun masjid ataupun tahfiz ataupun apa-apa di jalan Allah lah kiranya. Jadi gini, dulu ya kebetulan mama saya dia punya rezeki, waktu itu dia beli tanah, dia punya hasil jerih payah dia sendiri. Kalau di kita kan di Padang, kalau di kampung itu kan kita suka, oh punya tanah, tanah warisan segala macam. Ini enggak, ini tanah yang orang tua beli sendiri. Nah, jadi dulu itu di tahun 2018, Mama memang ketemu ada salah satu pimpinan dari pemerintah kota, Pariaman, datang ketemu, dikenalin Mama sama beliau, lalu Mama dikenalin, terus ya ngobrol-ngobrol, ditanya apa nih, kita mau membangun apa di kampung gitu. Jadi Mama waktu itu ya terpikir secara spontan sih, sebenarnya nggak spontan juga, tapi Mama itu memang dia punya niat pengen membangun tahfiz Quran untuk tempat anak-anak ngaji. Jadi di zaman sekarang yang anak-anak udah gadget segala macam, untuk ngaji mungkin tempat-tempat ngaji masih sangat diperlukan. Jadi Mama mikir ya udah, Mama pengen banget pengen punya tempat ngaji. Karena background dari Mama saya, dia dulu adalah anak paling tua yang memang dia nggak ada kesempatan untuk ngaji. Jadi dia merasa kekurangan, dia nggak mau kejadian di dirinya kejadian lagi sama anak-anak penerus bangsa ini. Gitu. Jadi Mama mau beramal di jalan Allah untuk anak-anak muda belajar ngaji, untuk melestarikan agama kita Islam. Lalu ada Mama diketemukan dengan pejabat dan Mama tidak berpikiran macam-macam, percaya gitu. Waktu itu Mama hanya ditemani oleh adik saya yang paling kecil dan dia juga kita itu berpikiran kita ya udahlah, nggak mungkin lah kita kenapa-napa, hanya berpikiran akan dibangun gitu. Jadi ya, Mama ditawarkan berpikiran positif, terus gimana nih, mau nggak membangun kota kita, kampung kita? Yaudah, udah ngomong. Lagi kita berpikiran kan kalau pemerintah yang udah megang, udah selamat, pikiran udah nggak ada macam-macamnya, udah nggak ada masalah-masalahnya lagi. Iya. Tapi maaf ya, adik saya ngomongnya bahasanya masih bahasa Malaysia. Sebagai background kita ini adalah salah satu
orang-orang yang migran gitu loh ke Malaysia dulu. Cuman saya lama juga di sini. Saya bolak-balik di sini ke Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Cuman adik saya stay di sana. Jadi bahasa Indonesianya kental bercampur dengan bahasa Malaysia gitu. Jadi saya terusin lagi yang tadi itu pas saat mama ditanya, gimana nih Uni itu, jadi Uni ditanya, Uni itu untuk mewakili mama saya. Uni membangun apa untuk kampung kita? Yaudah Uni bilang, mama saya tuh bilang, bisa nggak bangun tahfiz Quran di atas tanah Uni? Uni ada nih tanah gitu. Bisa, nanti kita buat anggaran, kata pejabat terkait itu. Nanti kita buat anggaran untuk pembangunan tahfiz Quran. Ya. Karena kita berpikir positif, mama telepon saya juga bertanya, gimana nih, ada nih pejabat yang mau menganggarkan membangun tanah tahfiz Quran gitu. Bener nggak jalannya? Bener kok, udah gini-gini udah percaya. Jadi kita percaya, nggak mikir macam-macam. Nah waktu itu dengan bahasa lisan mama itu bilang 3-4 tahun deh bisa dianggarkan, bisa dibangun. Nah setelah serah terima kita percaya ada surat, hanya surat pernyataan penyerahan terima, mama memberikan sertifikat asli mama kepada pejabat yang terkait. Mungkin saya tidak bicarakan dulu ya pejabatnya siapa, tapi kan kita masih dengan positive thinking gitu loh, nggak mikir aneh-aneh lah. Kita selalu berpikiran ya namanya pemerintahan pasti untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Apalagi ini kan untuk jalan Allah ya kita sama-sama beragama Islam. Kita juga selalu memberikan waktu yang kata orang tuh tidaklah mendesak sekali daripada tahun 3-4 tahun. Jadi ada perjanjian waktu itu mama bisa nggak 3-4 tahun. Jadi selama perjalanan setelah mama serah terima, memang kita juga nggak ada berpikiran negatif. Jadi bahasa yang ada di surat serah terima itu terserah dari si penerima ini mau membahasakannya seperti apa. Karena mama itu berpikiran selalu berpositif gitu loh. Kita sekeluarga berpikiran positif. Tapi sebagai notifikasi kita belum surat pernyataan serah terima itu hanya diwakili oleh mama yang namanya tertera di akte itu. Dan adik saya yang paling kecil gitu. Dan belum dinotarilkan gitu loh, belum diproses ke PPAT atau pejabat pertanahan. Jadi karena kita berpositif thinking, pemerintah mau membantu pembangunan tahfiz Quran di atas tanah mama. Jadi selama dari tahun 2018 kita tiap pulang kampung kita hanya monitor secara fisik aja. Kita memang tidak ganggu gugat, mungkin pemerintah dia punya rencananya apa. Jadi kita biarkan pemerintah bergerak sendiri. Lalu setelah 2018, 2019, 2020 itu ada COVID kan, kita ada kejadian COVID. Jadi kita memaklumi, kita tunggu lagi. Tidak berpikiran negatif gitu. Nah, sampai pada saat tahun saya lebih kurang saya belum tahu, tahunnya cuman mama bilang, ada yang menyampaikan ke mama. Miko itu di tanah mama ada tulisan plang tanah ini milik pemerintah kota dengan nomor sekian. Mungkin nanti foto-foto fisik atau videonya nanti kita akan posting ya. Komen aja ya di bawah komen. Minta dong foto fisiknya gitu, kayak apa sih gitu kan. Atau lokasinya di mana. Jadi mungkin kita minta bantuan deh sama kawan-kawan teman-teman ya. Lalu setelah itu mama selalu ditanya sama saudara-saudara, ini kok belum terbangun kok, ini tanahnya udah milik Pemkot gitu kan. Ya. Jadi mama, ya saya juga belum sempat pulang kampung waktu tahun 2023 kita janjian pulang. Saya janjian pulang ke kampung. Kita mau cari tahu apa yang terjadi. Dan juga penduduk di kampung juga selalu nanyain mama juga. Jadi mama udah kapan mau bikin masjidnya, kapan dibikin tahfiznya. Ya kami sendiri pun nggak tahu jawabannya apa kan. Kami pun nggak dapat apa-apa keterangan daripada Pemkot. Jadi kami pun mau cari tahu juga lah. Rupanya dana pun tidak ada lagi. Ya, dan jadi tahun 2023
saya mulai, oke Mama, nanti Emi coba cari tahu. Nama saya Emi ya. Jadi nanti Emi coba cari tahu ke Pemkot. Saya coba tanya gitu. Jadi kita tanya baik-baik, kita tanya. Jadi dari tahun 2018 baru di akhir tahun 2023 kita mulai bertanya gitu. Lalu saya mulai mencari bapak yang menerima akte tanah Mama, sertifikat Mama, SHM, dan yang menandatangani surat pernyataan penerimaan itu disebutnya adalah hibah gitu. Ya Mama terserah sih. Maksudnya yang penting, intinya yang penting terbangun tahfiz Quran gitu kan. Dan saya juga belum pernah lihat sih suratnya sebenarnya. Karena menurut kita ya sudah ya sama pemerintah gitu loh, nggak mungkin kan kejadian yang tanda kutip gitu kan. Lalu tahun 2023 itu Mama meminta tolong sama saya, Emi, tolong dong bantu Mama coba cari tahu tanah Mama seperti apa sekarang kondisinya. Statusnya seperti apa? Kapan dibangunnya? Itu yang paling ditanya sama Mama. Kapan dibangunnya? Oke. Kita mulai proses, saya datang ke wali kota, ke kantor pemerintahan kota, wali kota, lalu saya diterima oleh pejabat yang saat itu adalah yang menjabat sementara, karena pada saat tahun 2023 awal 2024 itu adalah masa transisi ya kan. Jadi saya menemui pejabat terkait, saya minta tolong, Pak, saya minta tolong ini Mama saya ceritakan kasusnya seperti apa, karena pada saat beliau menjabat beliau tidak tahu tentang tanah Mama. Jadi beliau tidak tahu karena dia kejadiannya sebelum dia ada beliau bertugas di pemerintahan kota ini. Jadi saya permisi, saya minta tolong, tanya, oke, nanti Ibu, nanti saya bantu, saya cari tahu dulu status tanahnya seperti apa setelah saya menceritakannya gitu. Lalu tunggu beberapa hari, seminggu atau 2 minggu gitu ya, saya baru dikasih tahu kalau tanah Mama sudah dinyatakan sebagai aset Pemkot. Oh, kok bisa sebagai aset Pemkot gitu loh. Hal ini ditanyakan karena tidak realisasi gitu loh. Tidak realisasi, tidak ada kejadian pembangunan. Sedangkan saya sebelum saya bertanya itu saya sudah mengumpulkan informasi. Ya, kita googling juga bisa kan sebenarnya, kita bisa tanya. Saya datang ke notaris dan pejabat BPN, saya bertanya, apakah bisa? Kok bisa langsung dinyatakan sebagai aset Pemkot? Terus ditanyakan lagi, saya disarankan untuk bertanya, sertifikat masih atas nama Ramaini atau bukan? Saya tanya, dan hasilnya sangat mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Setelah diterimanya sertifikat Mama dan tidak ada pembangunan, ternyata sebelum dinotarilkan, disahkan penerimaan surat pernyataan penerimaan akte SHM Mama, setelah penerimaan itu tidak ada, kita ditanya, dipanggil untuk tanda tangan tentang akte notaris hibah ya, jatuhnya ke hibah, untuk bahwa ini diserahkan sebagai diserahkan ke Pemkot untuk dibangun tahfiz Quran gitu loh. Nah, mungkin Pemkot berpikirnya karena sudah ada surat pernyataan penerimaan akte dari Mama untuk pembangunan tersebut, dan ternyata di surat pernyataan itu tidak ada tertulis pembangunan tahfiz Quran. Jadi adanya di lampiran berikutnya yang tidak ada tanda tangan dan stempel segala macam. Dan saya langsung menemui pihak-pihak terkait pada saat serah terima. Saya tanyakan kenapa begini kasusnya. Lalu beliau, ya alhamdulillah beliau memang insya Allah amanah. Oh iya, saya tidak tahu kalau ada proses selanjutnya. Harusnya masih ada proses selanjutnya, seperti itu. Jadi pada saat saya bertanya lagi, ternyata
akte mama sudah berubah. Namanya ke Pemkot, luar biasa, tanpa kita tahu. Tanpa ada izin daripada tuan pemilik asalnya, tanpa informasi, tanpa ada dokumen surat menyurat juga tidak ada. Jadi kita tidak diinformasikan, tanpa kita tahu prosesnya seperti apa dan pembangunan tahfiz Quran tidak terjadi, ternyata tanah mama sudah berubah sertifikatnya menjadi namanya SHM. Enak banget ya, nerima tapi tidak dijalankan apa amanatnya, lalu merubah nama dan bisa, ya saya jadi pertanyaan, kok bisa? Saya tanya lagi, apa dasarnya bisa merubah nama gitu, bisa merubah hak atas kepemilikan yang sertifikatnya adalah SHM loh, surat hak milik, bukan surat hak pakai. Punya mamah itu adalah SHM, sah demi undang-undang. Dan jawabannya apa? Setelah dibantu oleh Bapak pimpinan yang menjabat saat itu tahun 2024, beliau bilang, ternyata dasarnya adalah dari surat pernyataan saja, saudara-saudara, tidak ada dinotariskan, tidak ada PPAT-nya, dan ahli waris yang masih hidup tidak mengetahui proses perubahan hak atas tanah tersebut. Oke, sekali lagi saya balikkan. Kalau kondisinya seperti ini, tapi terbangun tahfiz Qur'annya, ya insya Allah kita tidak permasalahkannya, tidak permasalahkan. Yang penting niat mama tercapai, gitu kan. Tapi kan tidak terbangun, tapi sudah dimiliki oleh pemerintah kota. Pernah saya datang lagi, saya tanya lagi, kok bisa? Emang begini Bu prosedurnya? Oh gitu ya, jadi beda prosedur. Saya mau tanya nih sama netizen ya, sama kawan-kawan teman-teman pemirsa yang baik hati, apakah prosedur perubahan hak milik untuk warga negara yang memproses dengan pemerintah yang memproses itu beda? Jadi ada hak istimewa, ada hak istimewa kalau pemerintah yang memproses. Kalau rakyat ya notabene-nya yang memang harus membayar pajak segala macam, memang kalau untuk proses balik nama harus mencukupi segala persyaratan gitu. Tolong di komen ya, tolong di komen gitu. Jadi saya dari tahun 2023 akhir sampai sekarang nih masih berproses. Jadi intinya saya mau minta kembali hak atas tanah mama saya yang menurut saya adalah tidak bisa diganti seperti itu. Tidak bisa perubahan hak atas tanah mama saya berubah seperti itu. Ya, jadi nanti setelah ini saya akan jelaskan lagi proses yang sudah saya jalankan. Ini sekarang nih saya lagi ada di pemerintahan kota nih. Saya lagi menjalankan prosesnya. Jadi insya Allah karena niat kita baik ya, mama niatnya baik di jalan Allah, kita pun kalau misalnya pemerintah kota tidak punya dana, kembalikan aja ke kita. Ya insya Allah kita akan bangun. Kita akan bangun kecil-kecil, dikit-dikit gitu kan. Kita menyampaikan niatan mama gitu loh. Insya Allah kalau ada rezeki. Gitu. Untuk sementara ini kita masih nunggu loh pimpinan, tapi belum datang, saudara-saudara. Susah juga ya menemui mereka, kalau dijanjikan memang tidak akan dapat. Jadi kami terpaksa harus mencuri-curi waktu mereka. Kami terpaksa menunggu seperti wartawan, menunggu klien mereka yang datang ke pintu pagar. Komen dong teman-teman, saya cukupkan dulu ya sampai sini. Tolong komen biar saya bisa komen, tolong minta petunjuk apa yang harus dilakukan, dan kita lanjutkan detail setelah sampai kita tahu kalau hak atas mama atau SHM mama berubah ke Pemkot, proses apa lagi yang saya jalankan gitu loh. Jadi ini untuk infonya, saya sekarang lagi ada di pemerintah Kota Pariaman, wali kota, kantor wali kota
pemerintah Kota Pariaman, dan tanah Mama berada di Desa Taluk gitu. Gitu. Itu luasnya 1960 meter. Seperti itu. Ya, insya Allah semua berjalan baik. Insya Allah dikembalikan dengan baik kalau menurut saya ya. Insya Allah biar kita sekeluarga yang mengelolanya. Tolong dibantu ya, saya di komen-komen. Dibantu apa sebaiknya yang dijalankan. Dan untuk pemerintah pejabat terkait saya tidak mau menyebutkan karena saya masih menghormati, masih menghargai para pimpinan kita yang bekerja keras untuk pembangunan kota kita ya, untuk kebaikan kota kita, masyarakat kita semuanya, kita percaya semuanya. Cuman mungkin memang tidak sanggup karena tidak ada budget, tidak ada dana, kita memakluminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalam.